Salama sita mumalik sirupa kaboro lante tarampaka kamasusan lante makaroen yete bunga karanki jome kami majelis gereja jemaat paniki kikua tabe tingay bokok ki siman kanan kawiringki kita robe katabe padolo lako kita masola nasang kikua tabe lako to parengi sisola petula kena tabe lako kayu kalando natondo ko lamba apa wananna te pangleon tabe lako toronindo o toronambe lalan nate tondo ko latimba na diomai ba awana lembang tabe lako toma aparenta sisola sang ngayoka malutena tabe elako tumintu narampoi inderos sonalangkan tumiangan manuk-manuk malute disa abu anak ampo sia sile to barra na polo kaindi ina indedawambe sangaya matu pembukaan tumarasak lumingka tapokau soranasang nama pendana ibadah tulana angkara marampak lana soyanan Bapak Pendeta Yulianus Rubak balik STH maafkan luna penyampaian jomai toma aparenta nama penapakna ungkapan hati dari keluarga nama penlimanna penutup batu di kuaraka istirahat ia moto tulingkana saraat kami membantu lata olai selanasang lante tarampaka kamasusan naki palaku mali laku kita selanasang kuwata sita tanpa sangar atau santole tasipai ngapa sangka kurang pangan lante katong konanta ikualu jome majelis gereja meloya sa melona isyangga lalu kami lemban bayamo tu acara lata pukau ta kumengka moroko acara mak penduan ya motu ibadah tulana pimpin Bapak Yulianus Rubak balik STH. Sidang pergabungan yang kekasih dalam Tuhan, segenap keluarga dan sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan diri kita. Kita menghadap Allah pada saat ini. Di dalam kekhawatiran dan ketakutan, kita berseru kepadanya bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tetapi dalam kekhawatiran dan ketakutan itu Tuhan berfirman bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nama adik pertama dan kedua, hai jiwa yang penuh sesak. Hai jiwa yang penuh sesak.
dan hatiku tenang, teguhkan hatiku. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menghibur dan menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita akan bersama-sama masuk dalam litani mengenai realitas manusia. Dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai 2a. Waktu untuk lahir, Ada waktu untuk meninggal, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Sedia kita karena puang lantai makaran atau totemo tula umpabataki umpakanan naki talopian ni angkara ni dionate sara pak pakaboro dia mato nalambiatun nalani bahasa orang isya oleh sang inte karena puang tu dipasakka lamai bunga nadatu pasal sang puluh kasera angka misa salako sang puluh lima. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Ta mata tak solana sang ta pelak pak tenduan ta mas sambayang. O puang matua ambek kapelong bangki lang kadatuan suruga. Puang na penangki siya batang kaleki. Puang tu tontong kitinga ratuka lalu mintu sulapak katuangki. Apa masolana sang kunandungan ite karami. Ma tetelan ala kaboromi puang kipuang Yesus. Ia mau to nakatuan lalang kaselamaran. Tumangka mate siya mangka malimbangun. Kipo mau pai siya kitontong pelambi komi wambe nau suruga. Amin. Laku bahasa dalam bahasa Indonesia. Elia ke Gunung Horeb. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca, dengar, dan akan kita renungkan, dan akan kita terus imani dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Puji-pujian dari PPGT Jemaat Paniki.
susah ngapari kurampon pasong lomi mama semi opuang damisa tianana damisa Sulu mas solanasang ma kalimana la komintu lah masusah. Lante Pak Wasanta ati kotemo ia te pa anak nulanta di pikondi nami sakara kumua ma adioren tepuang umpabataki ma adioren tepuang umpabataki Tuhan hadir menguatkan. Lantai 2 minggu si turut-turut tu kita gereja Toraja si turu Pak Wasanta tu di sanga leksionari minggu Pentakosta mak pentalun nama penna apa misa manan ambe tu di Polelianan diona tonna tuona umba susi unangkaran itu pasanan tengko na porungan ni natambay puang. Jadi 2 minggu berturut-turut dalam bacaan leksionari gereja Toraja minggu Pentakosta 3 dan 4 sosok pribadi yang disorot kisah kehidupan imannya yang kembali saya angkat sore hari ini. Ia mutu disanga Elia. Elia adalah sosok pribadi yang telah tiada, tetapi kehidupannya dikenang oleh umat Allah yaitu Israel. Bahkan kita dalam perjanjian baru yang tetap kita rindukan. Yang matona 3 Injil menulis mencatat tentang kehidupan dari Elia yang sudah tidak ada. Itu bisa kita dapatkan dalam kisah transfigurasi atau penampakan ketika Yesus berubah wujud, mukanya bercahaya, itu dalam peristiwa transfigurasi. Jadi dia menampakkan sebuah peristiwa yang luar biasa yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, yaitu ada Musa dan Elia. Jadi dalam Matius 17 ayat 3 sampai 4, Markus 9 ayat 45 dan Lukas 9 ayat 30 sampai 33. Itu dalam peristiwa transfigurasi. Sedangkan Yohanes sendiri mengisahkan tentang Yesus yang mereka masih anggap bahwa itu adalah Elia, untuk pergi memberitakan kabar sukacita. Itu tema kita minggu sepanjang ini. Pergilah, beritakanlah. Karena itu menarik sekali merenungkan mengapa Tuhan masih saja mau menjumpai Elia yang sesungguhnya sedang lari dari panggilan dan tanggung jawab. Waktu Tuhan memberi kesempatan, Tuhan masih mau pakai untuk kita pergi memberitakan. Duka cita yang dialami kepergian ayah, kepergian nenek, bukanlah akhir dari segala-galanya. Masih saat Elia ingin berhenti, ternyata tuh Benopito saya ingat. Tetapi kalau Tuhan masih mau pakai, Tuhan katakan tidak. Masih ada yang harus engkau kerjakan. Saat Elia merasa gagal dia dan tidak berarti saat dia katakan sebab aku ini lebih baik daripada nenek moyangku. Elia sadar
bahwa di dalam mengemban tugas tanggung jawab dia penuh dengan keterbatasan. Inang tak emang kita misa lah sundun yoti ngayonan. Tetapi Tuhan perlihatkan kepada Elia, dan itu sampai bacaan kita pada hari Minggu kemarin. Elia kemudian mengutus penggantinya meninggalkan jubahnya, dan jubahnya itu dipungut oleh Elisa, dan Elisa kemudian melanjutkan tongkat estafet. Jadi ada waktu dalam perjalanan hidup kita ini, ada waktunya di mana kita kuat, ada waktunya di mana kita lemah, tidak berdaya dan merasa bahwa kita gagal. Kita merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Elia adalah pelayan Tuhan yang terus akan tua. Akhir dari kisah hidup Elia adalah dirinya terangkat hidup-hidup ke surga. Elia adalah hamba yang pernah putus asa, dan karena dikatakan dia mampu berjalan 40 hari lagi 40 malam, bahwa betapa begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Karena Tuhan sendiri yang membangunkan Elia, dia menyiapkan makanan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menyatakan diri pada Elia? Dimulainya seluruh rangkaian acara di tempat ini. Dalam setiap perkara-perkara mungkin menurut kita biasa-biasa saja, lalu dalam hal-hal yang hebat, dalam hal-hal yang spektakuler, seperti saat Elia minta api dari langit membakar apa yang dipersembahkan. Ketika dia merasa tidak berdaya, ketika dia ingin rasanya mati, Aram yang akan setia melanjutkan tugas pelayanan. Jadi bapak saudara-saudara, sebuah hal yang menakutkan bagi Elia. Karena itu Elia kembali melanjutkan tugas panggilannya, sehingga dalam kisah selanjutnya bagaimana, itulah yang kita temukan dalam iman dari Elia. Orang tua kita, nenek Rengket, sudah mengukir perjalanan kehidupannya. Tambah mau majelis gereja, orang pemajelis gereja sembahyang, oh napila duka mata tuh kamalian. Jadi dia hidup dalam iman, dia meninggalkan iman, sehingga dengan sukacita merayakan kehidupan dari orang tua nenek Rengket. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kematian sekalipun. Karena itu berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan bagi kita yang masih diberi waktu dan kesempatan. Kiranya kita memiliki iman yang terus diubahkan seperti Elia, yang dikuatkan oleh Allah sendiri. Dia mampu melanjutkan perjalanan karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, sehingga hari-hari hidup dipakai untuk terus berkenan kepada Tuhan, sampai waktunya nanti Tuhan katakan kembalilah, seperti yang telah dialami oleh nenek Rengket. Kembalilah, bukan kembali kemana, kembali ke tanah, tetapi kita akan kembali ke surga. Tuhan berkenan, Tuhan bersama kita, dan Tuhan menguatkan. Amin firman Tuhan. Dan kami dalam dunia punya maksud dan rancangan indah, dan memberi semangat untuk melanjutkan kehidupan sampai waktu nanti Tuhan katakan cukuplah, berhenti dari segala jerih lelahmu, engkau akan beristirahat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin.